Artinya, artinya bahwa seolah-olah begitu cepat sehingga kita sering mengatakan kok sudah siang ya, kok sudah sore ya, dan sebagainya. Seolah-olah apa yang kita kerjakan belum membawa dampak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah rutinitas waktu yang kita jalani. Terus bergulir dari hari demi hari. Dari terbit matahari sampai terbenam, terus itu yang kita kerjakan. Seolah-olah siklus ini terus berputar. Kemudian pengkhotbah juga mengatakan angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar. Dan dalam putarannya angin itu kembali. Pengkhotbah memperhatikan tentang angin yang berputar. Seolah-olah itu juga menggambarkan rutinitas kita. Bukan hanya rutinitas waktu yang seolah terburu-buru, bangun pagi buru-buru, pulang juga buru-buru, dan semua buru-buru. Tapi juga angin kegiatan kita, angin kehidupan kita, seolah-olah kita berputar, bergerak kemana-mana, tapi sebenarnya tidak kemana-mana. Begitu. Kemudian juga dikatakan bahwa air mengalir, semua sungai mengalir ke laut, tapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Jadi pengkhotbah melihat bahwa air itu terus mengalir. Kalau nggak mengalir ya banjir, seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu. Ya. Kalau air mengalir bisa jadi membawa dampak yang negatif juga, seperti teman-teman kita yang di Aceh, di Sumatera Utara, dan beberapa wilayah. Tapi pengkhotbah ingin mengatakan dalam ayat ini bahwa kita yang terus bergerak, kita yang terus melakukan rutinitas ini, kita harus jujur bahwa ada ketidakpuasan, ya, ketidakpuasan. Kita pengen ini, kita pengen ini, kita pengen ini, dan terus tidak terpuaskan. Ya. Kemudian dikatakan bahwa sejarah terus terjadi. Ya, tahun lalu, tahun sekarang, tahun depan, terus menerus seperti itu. Nah, kehidupan yang dijalani dengan siklus yang tidak berubah ini tidak menghasilkan makna atau tidak bisa menjawab dari pergumulan-pergumulan yang esensi, yang penting bagi kehidupan. Sehingga pengkhotbah mengatakan bahwa semuanya menjadi sia-sia. Ya, semua menjadi sia-sia. Semua yang di bawah matahari dalam sistem yang tidak berubah, siklus alam yang tertutup ini, semua menjadi sia-sia. Dan itu terjadi di bawah matahari. Frase kata di bawah matahari ini diulang 29 kali, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kalau kemudian yang terjadi, siklus yang terjadi di dunia ini, rutinitas, kegiatan kita, keinginan kita, semua dilakukan di bawah matahari tanpa ada intervensi ilahi, tanpa melibatkan Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan, tanpa kemudian Tuhan berperan di sana, maka yang terjadi adalah sia-sia. Ya, tidak ada sesuatu yang baru. Tidak ada sesuatu yang membuat kita menjadi merasa baru. Ya, selalu akan berputar merasa lelah, selalu akan berputar merasa bahwa kemudian harus lebih giat, selalu merasa harus lebih banyak, selalu kemudian itu yang terus dikejar, ingin sukses, senang, sukses, senang, sukses, senang. Kemudian
semuanya akan menjadi sia-sia karena sukses dan senang itu akan dikalahkan oleh maut dan akhirnya akan tinggal sejahtera. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan yang tanpa Tuhan. Sehingga pengkhotbah mengatakan bahwa tidak ada yang sesuatu yang baru. Tapi mari kita lihat apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 5. Adanya pengharapan Tuhan di atas tahta. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca dalam kitab Wahyu, kita jangan lupa bahwa kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes yang dipisahkan dari laut dan berada dalam sebuah pulau, dan kemudian di pulau itulah dia mendapatkan penglihatan dan penglihatan ini. Ya. Dan pada waktu itu juga jangan lupa bahwa gereja Tuhan sedang menghadapi sebuah sistem politik yang tidak gampang. Karena kaisar menempatkan diri sebagai Tuhan dan semua orang harus menyembah kaisar dengan propaganda politiknya dengan mengatakan bahwa hanya dengan politik kaisarlah orang bisa hidup, orang bisa sejahtera. Dan gereja Tuhan sedang dalam penganiayaan. Gereja Tuhan sedang dalam penderitaan. Gereja Tuhan sedang dalam ancaman demi ancaman. Dalam situasi yang seperti itu, Bapak Ibu, maka kemudian Yohanes ingin mengatakan bahwa waktu yang dijalani itu bukan siklus yang berputar. Ya. Bukan siklus yang selalu berputar tanpa henti. Tetapi siklus sejarah yang dijalani adalah ada awal dan ada akhir. Ada yang lama dan ada yang baru. Dan kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 21 ayat 5 ini, maka kemudian dia mulai mengatakan, ia yang duduk di atas tahta itu. Ya. Perhatikan kata duduk di atas tahta. Ini berbicara tentang kedaulatan. Ini tentang kekuasaan. Ya. Yang dari Tuhan itu sendiri. Kedaulatan yang dari Alfa dan Omega. Yang dikatakan di dalam kitab Wahyu itu. Sehingga dalam sejarah, dalam hidup kita, ada kedaulatan Tuhan yang berperan. Dalam kesibukan kita, dalam rutinitas kita, ada kedaulatan Tuhan. Bukan hanya soal diri kita sendiri, bukan soal kesuksesan kita saja. Apakah ada sesuatu yang baru? Maka kita pengkhotbah mengatakan, kalau itu di bawah matahari, tidak ada yang baru. Karena itu di luar dalam siklus dari Tuhan. Saya mengatakan adalah algoritmanya Tuhan, begitu. Kalau sekarang kan kita melihat ada algoritma yang dibuat oleh manusia, bersumber dari AI, bersumber dari kecerdasan buatan manusia, berbasis kepada data, berbasis kepada kekuatan hikmat manusia. Dan algoritma AI ini algoritma yang diskriminatif, algoritma yang membuat orang mengalami putus asa. Memang
dalam satu sisi algoritma buatan manusia ini membawa hal-hal yang positif. Ada kecepatan di sana. Yang dulu terlihat lambat sekali ya. Kalau mau jalan, kalau mau ke kota harus jalan kaki berjam-jam. Kemudian algoritma manusia dibuat, ada kendaraan dengan bus bisa lebih cepat. Muncul pesawat lebih cepat lagi. Bahkan sekarang kemudian ada kereta tercepat yang lebih cepat lagi. Nah, ke depan bisa jadi bahwa kecepatan itu akan semakin meningkat. Dalam satu sisi kecepatan itu membuat semua masalah akan lebih cepat terselesaikan, tapi dalam satu sisi juga membuat manusia akan kewalahan menghadapi kecepatan itu. Dalam satu sisi menguntungkan karena produk bisa sampai kepada orang-orang yang paling tepat. Ya, contohnya ketika Bapak Ibu klik di internet, di sosmed, di belanja online, maka itu akan muncul terus. Sehingga di HP kita akan banyak hal-hal yang muncul ditentukan oleh like, click, and share. Tapi hanya orang itu saja yang akan mendapatkan itu. Kalau nggak ada like, ya saudara tidak akan mendapatkan. Kalau nggak di-share, saudara tidak akan mendapatkan. Kalau kemudian tidak diklik, ya tidak akan mendapatkan. Makanya di YouTube, di TikTok, maka jangan lupa ya, klik, like, and share. Sikap-sikap ini memang bisa membawa produk-produk tertentu kepada konsumen yang tepat, kemudian menawarkan dengan lebih baik, tetapi dalam sisi yang lain, hanya orang yang ngeklik, yang nge-share, yang like, yang diperhatikan. Tidak demikian dengan algoritma Tuhan. Tadi saya ucapkan dalam kitab Ratapan bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan. Kalau saudara nggak klik, ya algoritma manusia akan hilang. Tetapi Tuhan nggak. Tak berkesudahan. Ya. Rahmatnya nggak habis-habis. Kalau nggak like, nggak share, habis. Tapi kasih rahmat Tuhan nggak habis. Algoritma Tuhan. Itulah sebabnya maka dia yang duduk di tahta punya algoritma yang tak berkesudahan, yang tak habis-habisnya. Dan itu bukan sebuah janji kosong. Itu bukan hanya sebuah imajinasi. Itu bukan hanya sebuah motivasi. Tapi itu adalah benar. Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi masa depan yang baru itu sesuatu yang benar-benar terjadi. Bukti dari janji ilahi. Dan itu adalah realita yang Tuhan nyatakan. Baru bukan karena kronologi waktu, tapi seperti ulat yang berubah, mentransformasi menjadi kupu-kupu. Ya, dunia ini akan baru. Ya. Sehingga di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ya. Sehingga kata baru di sana adalah transformatif, kualitasnya. Ya. Seperti Yesus dibangkitkan dalam tubuh yang berkualitas.
Seperti kita menjadi manusia baru, kualitas yang baru. Ya. Dan nanti bumi juga akan diperbaharui. Ya memang di dalam kata baru di sini dalam berkaitan dengan Yerusalem baru, langit bumi baru, muncul dua teori, yang mengatakan bahwa nanti bumi akan dihancurkan, dimusnahkan, dan Tuhan akan ciptakan yang baru, ex nihilo yang baru. Begitu. Tetapi ada yang berkata dengan tidak demikian. Tuhan akan mentransformatif, melakukan transformasi. Seperti dalam Kejadian pasal 1 ayat 2. Ketika terjadi bohu itu, terjadi gelap gulita itu, maka roh Allah melayang-layang, kemudian menata, mengatur. Ya. Yang baru itu tidak hanya manusianya, tetapi segala sesuatu. Ya. Fisik kita, relasional kita dengan Tuhan, sosial kita, hingga kosmis kita menjadi baru. Dan ini yang perlu direnungkan. Kalau gereja itu adalah sebagai kumpulan manusia-manusia baru, seharusnya di dalam gereja muncul sosial yang baru. Kalau keluarga-keluarga Kristen ada keluarga-keluarga dari Kristen yang diperbaharui, yang sudah ditransformasi oleh Tuhan, seharusnya keluarga-keluarga itu adalah keluarga-keluarga yang memunculkan kualitas yang baru. Ya. Kalau kemudian hidup kita menjadi baru, yang sudah baru, maka kita punya kekuatan fisik yang baru. Ya. Sehingga kita bersyukur punya contoh yang luar biasa. Itu Pak Robert Tarigan itu. Usia boleh luar biasa, fisik boleh luar biasa, tapi semangatnya luar biasa. Kenapa? Karena ada sesuatu yang baru di dalam dirinya. Yaitu menginspirasi kita semua. Bagaimana dalam usia yang cukup lanjut tetapi punya fisik yang luar biasa. Kenapa? Karena ada sesuatu yang baru. Sehingga tidak lelah, tidak lemah, tidak mundur, terus maju, terus bersemangat. Ya. Dan kitab Wahyu ini menegaskan bahwa sesuatu yang baru itu karena alfa dan omega, awal dan akhir. Alfa itu huruf pertama dari Yunani, omega adalah huruf yang akhir. Artinya bahwa alfa omega itu tidak hanya awal dan akhir, tapi alfa omega itu ada A, B, C, D, E sampai Z. Demikian juga ketika alfa omega itu hadir di tengah kita, diam di tengah-tengah kita, maka kemudian dia tidak hanya awal, ya, tetapi dia adalah A, B, C, D sampai akhir. Dia tidak hanya menyelamatkan kita, tidak hanya menyelamatkan gereja, tidak hanya menghadirkan hari yang baru, tidak hanya menghadirkan tahun yang baru, tapi dia juga terus bersama dengan kita sampai bumi baru itu terwujud di dalam hidup kita. Sehingga dia dikatakan bahwa lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Seolah ayat 3 ini kembali mengingatkan Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal, berkemah, ya, bertabernakel. Sehingga kita, tubuh kita menjadi bait Allah, bertabernakel di dalam diri kita. Ya. Kemudian ada ajakan kata lihatlah. Yohanes sedang mengatakan bahwa kepada gereja Tuhan yang berada dalam siklus penderitaan yang luar biasa pada waktu itu karena ancaman politik, untuk mengalihkan pandangannya kepada Tuhan yang duduk di tahta, yang setia, yang tepat, yang benar, membuat baru segala sesuatu, fisiknya, relasionalnya, sosial, hingga kosmisnya, supaya mengalihkan
Sehingga masa depan baru itu bukan motivasi, bukan hanya imajinasi, tetapi bukti dari janji yang ilahi. Di tengah kata pengkhotbah pasal 1 ayat 9, maka kita bisa mengalihkan kepada Kristus yang bangkit itu, yang melihat masa depan, ada kebangkitan. Yang mati itu ada bangkit. Ketika bangkit, maka ada sesuatu yang baru. Sehingga saya akan coba mengutip sebuah kalimat yang diucapkan oleh Jürgen Moltmann, seorang teolog yang pernah menjadi tawanan perang dalam Perang Dunia Kedua. Dalam sebuah tulisannya dia mengatakan demikian, kebangkitan Kristus bukanlah sekedar peristiwa masa lalu, melainkan invasi masa depan Allah ke dalam sejarah manusia yang tertutup. Iya. Kita tidak akan pernah puas kalau kemudian kita lepas dari kematian, kebangkitan Kristus itu. Kita akan merasa lelah kalau kita lepas dari kematian dan kebangkitan Kristus. Kita tidak akan merasakan sesuatu yang baru kalau kita lepas dari kematian dan kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus membuktikan invasi masa depan Allah dalam sejarah manusia ini, untuk menyatakan sesuatu masa depan yang baru, hidup yang baru. Itu bukan sebuah imajinasi, itu adalah bukti daripada janji yang ilahi. Itu adalah realita yang Tuhan nyatakan. Seluruh ciptaan, bukan hanya manusia, akan mengalami pembebasan dari kuasa maut dan penderitaan. Dengan pemahaman-pemahaman ini, maka kemudian kita akan melihat bahwa adanya masa depan yang baru. Tanpa kita melihat Tuhan yang bangkit, naik ke surga dan akan datang kembali, yang tinggal di dalam hidup kita, maka kemudian kita tidak akan menikmati tentang masa depan yang baru. Saya akhiri Bapak Ibu. Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Perhatikan Allah sebagai Alfa dan Omega. Sejarah bukan sebagai lingkaran, melainkan garis linier yang memiliki titik awal di tangan Sang Pencipta dan titik akhir di tangan Sang Pembaru. Mari kita libatkan Alfa Omega dalam sejarah hidup kita, dalam sejarah pelayanan kita, dalam sejarah keluarga kita, dalam sejarah bangsa ini. Ini bukan peristiwa already but not yet. Artinya memang kita sudah mengalami pembaharuan. Gereja sudah mengalami pembaharuan. Tapi belum seluruhnya. Oleh sebab itu, jangan menyerah pada keputusasaan. Seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah tadi. Ya. Tetapi juga jangan terlalu sombong. Karena, saya sudah selamat. Saya sudah baru. Jangan. Rendah hatilah. Ya, sampai kemudian mencapai pembaharuan itu. Yang ketiga, hal baru. Bukan kepada kepuasan dari barang material yang bersifat sementara. Kita dapat HP baru, rumah baru, mobil baru, semua baru. Kemudian itu yang terus kita target dan merasa senang. Tapi alihkanlah, fokuskanlah pandangan kita kepada yang benar-benar baru dari Allah. Mari Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami tidak terjerumus kepada siklus yang terputus. Kami memahami bahwa hidup kami ada Alfa dan ada Omega. Dan juga ada Engkau yang adalah Alfa dan Omega. Tuntun kami Tuhan untuk terus melibatkan Engkau supaya kami selalu mendapatkan yang baru, hidup yang baru, masa depan yang baru terjadi dalam hidup kami. Tuntun kami, bimbing kami, nasihati kami Tuhan.
supaya kami tidak menjadi putus asa. Tatkala kami melihat hal-hal di dunia ini putus asa, kami tidak menjadi putus asa. Karena ada sesuatu yang baru yang Tuhan siapkan. Ada sesuatu yang baru yang sedang Tuhan kerjakan. Karena ada sesuatu yang baru Tuhan siapkan untuk kami. Dan biarlah kami tidak hanya mencapai untuk prestasi sebagai kebanggaan, kesuksesan sebagai sesuatu yang baru yang kami kerja. Tapi kami terus memandang hal-hal yang baru. Fokus kepada kehidupan yang baru, yang berkualitas itu. Fokus kepada dunia baru, masa depan yang baru. Sehingga kami tidak melupakan tentang kehidupan yang kekal itu. Di tengah glamornya hal-hal yang baru di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Bila firman Tuhan ini memberkati kami, menuntut kami. Amin. Saya kembalikan ke